Model-model desain instruksional. Desain instruksional adalah suatu proses yang sistematik untuk mendesain suatu program pembelajaran maupun pelatihan untuk memecahkan permasalahan kinerja yang terkait pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ada beberapa hal terkait desain instruksional sebagai pendahuluan kita, yaitu bersifat deskriptif dan preskriptif. Deskriptif dalam artian desain instruksional menunjukkan prosesnya serta detail yang terjadi di dalam proses. Selain itu, dia menjelaskan hubungan antar bagian selama proses desain. Preskriptif berarti memandu proses desain karena menyarankan metode, prosedur, dan strategi yang relevan di setiap tahap proses desain. Model biasanya menyederhanakan realitas yang kompleks dalam format yang sudah disederhanakan. Karena konteks yang beragam juga, maka dengan model akan teridentifikasi dan disajikan aktivitas yang generik dalam prosesnya. Model juga menjadi alat visual untuk mengkomunikasikan proses desain yang kita lakukan. Model juga menjadi kerangka kerja atau framework untuk mengikuti langkah-langkah dasar, menerapkan prinsip-prinsip penting, serta menggunakan alat dan teknik yang operasional. Pada video ini kita akan melihat beberapa model yang lebih preskriptif karena akan memandu kita secara detail dalam memilih dan mengembangkan operation tools untuk desain instruksional kita nanti. Model yang pertama, kita sudah bahas sedikit ADDIE sebelumnya. Jadi ADDIE adalah singkatan dari analisis, desain, implementasi, dan evaluasi yang merupakan kegiatan penting untuk merancang pengalaman belajar. ADDIE adalah elemen inti dari banyak model instruksional dan kita bisa menyesuaikan proses ADDIE untuk memenuhi kebutuhan di konteks kita. Baiklah, model pertama yang kita lihat berikut ini adalah model Dick, Carey, and Carey. Model awal dikembangkan pada tahun 1978 dan telah dimodifikasi. Versi yang Anda lihat di layar ini diperkenalkan dalam publikasi terakhir mereka di tahun 2005. Model ini cukup standar dan tentunya salah satu model yang paling banyak digunakan. Model Dick, Carey, and Carey ini adalah salah satu model yang berorientasi sistem yang biasanya dimulai dengan pengumpulan data untuk memutuskan apakah mengembangkan solusi instruksional untuk suatu masalah jika diperlukan. Model ini sangat menonjol dari model lain dengan fokusnya pada penggunaan penilaian kebutuhan atau need assessment dan identifikasi tujuan atau goal identification yang jelas untuk mendesain pembelajaran. Model ini juga banyak digunakan dalam setting organisasi, termasuk industri bisnis, pemerintah, dan juga militer, dan lain sebagainya. Model Dick, Carey, and Carey cukup preskriptif dengan memuat sejumlah alat operasional atau operational tools. Sangat rinci dan berguna selama fase analisis dan evaluasi proyek. Jadi ini cara yang bagus untuk memperkenalkan kita pada proses dan bidang-bidang dalam desain instruksional. Dalam 3 langkah pertama dalam model Dick, Carey, and Carey ini yaitu menilai kebutuhan untuk mengidentifikasi tujuan, melakukan analisis instruksional, dan menganalisis jenis peserta belajar. Ini semua masuk ke tahap analisis proses ADDIE. Tahap desain meliputi penulisan tujuan kinerja, kemudian pengembangan instrumen penilaian, dan pengembangan strategi instruksional. Setelah strategi instruksional diputuskan, maka pengembang atau desainer instruksional mengembangkan dan memilih materi instruksional. Untuk tahap implementasi tidak ditentukan secara jelas di sini, tetapi melalui evaluasi formatif untuk pembelajaran dalam kelompok-kelompok kecil dan uji coba lapangan, revisi pembelajaran terjadi di sini.
Seperti yang diilustrasikan dalam model, revisi semacam itu dapat dilakukan di setiap tahap desain pembelajaran, tergantung pada finding-nya di mana atau temuannya di mana. Tahap evaluasi pada model Dig, Carry, and Carry ini meliputi perencanaan dan pelaksanaan evaluasi formatif dan sumatif dari pembelajaran. Mari kita lanjutkan dengan model yang kedua, model Smith dan Reagan. Model ini berorientasi sistem seperti hanya model Dig, Carry, and Carry. Model Smith dan Reagan awalnya dibuat di tahun 1999 dan telah banyak digunakan juga oleh mahasiswa, pelajar, dan profesional. Ya. Model ini dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu analisis, strategi, dan evaluasi. Dan ketiga fase ini merupakan dasar dari 8 langkah terkait proses desain instruksional. Seperti yang Anda lihat di gambar, pada tahap analisis, desainer atau perancang instruksional menganalisis konteks pembelajaran untuk menegaskan kebutuhan akan pembelajaran. Dan dengan memahami lingkungan belajar atau learning context, di mana pengajaran akan diberikan tentunya. Desainer instruksional juga menganalisis karakteristik target learners serta tugas-tugas belajar mereka atau learning task. Terakhir, mereka merencanakan penilaian secara keseluruhan dan mengembangkan instrumen penilaian untuk tujuan pembelajaran yang telah diidentifikasi tadi. Pada tahap berikutnya, strategi meliputi penentuan berbagai strategi instruksional untuk mengatur dan mengelola instruksi atau pembelajaran. Kemudian para desainer atau perancang instruksional menerjemahkan pilihan strategi instruksional tersebut ke dalam instruksi aktual untuk diimplementasikan dengan cara menuliskan dan menyusun instruksi. Tahap yang terakhir adalah evaluasi, di mana para perancang instruksional melakukan evaluasi formatif dan memodifikasi instruksi atau pembelajaran berdasarkan temuan-temuan dalam evaluasi formatif. Model Smith dan Reagan ini terlihat linear prosesnya. Tetapi Smith dan Reagan mengatakan jika bisa saja ada situasi yang membuat beberapa langkah terjadi secara bersamaan. Mari kita lanjutkan dengan model ketiga. Model ketiga adalah dari Morrison, Ross, Kalman, dan Ken. Model yang awalnya dibuat oleh Ken ini diadopsi dan dikembangkan lagi pada tahun 1997 oleh Morrison, Ken, dan Ross. Model berbentuk oval tanpa garis ini menggambarkan proses yang berkesinambungan dan revisi dapat terjadi di semua elemen dalam proses ini. Ini menarik karena proses bisa dimulai dari mana saja dan memberikan kebebasan untuk memodifikasi pembelajaran bila mana diperlukan. Tujuan dari fleksibilitas ini adalah problem solving atau pemecahan masalah, ya. Jika ada masalah, kualitas program akan terjaga karena kita akan segera mencari solusi bagi pemecahan masalah tersebut. Seperti terlihat dalam gambar model ini juga menekankan pada evaluasi, ya, serta mengenali support services dan resources sebagai faktor yang mempengaruhi lingkungan belajar. Langkah analisisnya sama, yaitu mengidentifikasi masalah instruksional dan menentukan tujuan untuk merancang pembelajaran, memeriksa karakteristik pembelajar yang penting untuk keputusan instruksional. Lalu mengidentifikasi konten subjek dan menganalisis komponen tugas-tugas yang terkait dengan tujuan dan menentukan tujuan instruksionalnya. Selama tahap desain, tujuannya adalah untuk mengurutkan konten dalam setiap unit instruksional sehingga pembelajaran dapat ditawarkan secara logis atau berurutan. Merancang strategi instruksional tentu akan melibatkan peserta atau learner dan membantu mereka untuk menguasai tujuan atau mencapai tujuan. Dan juga merancang pesan instruksional untuk memfasilitasi pembelajaran menjadi efektif, efisien, dan tentu saja menarik. Kita lanjutkan dengan model keempat. Model berikutnya yaitu rapid prototyping oleh Tripp dan Pichelmeyer. Model rapid prototyping cenderung merupakan model yang berorientasi produk. Ini berarti bahwa desainer atau pengembang harus menghasilkan produk instruksional
bukan membongkar atau memodifikasi bahan yang sudah ada. Dan tentunya para desainer perlu menghabiskan banyak waktu untuk uji coba dan revisi. Meskipun desainer atau perancang butuh total waktu lama di awal dan di analisis kegiatannya dapat bermacam-macam, pendekatan prototyping cepat memfasilitasi penilaian tujuan dan membantu membuat rincian desain dengan cepat. Dengan informasi tersebut, desainer dapat dengan cepat mengembangkan prototipe yang dapat mereka uji dan diperbaiki melalui siklus uji coba dan revisi berulang. Dan seperti yang Anda lihat, analisis, konstruksi prototipe tentunya, pemanfaatannya dan penerapan desain semuanya berjalan karena secara tumpang tindih atau overlap satu sama lain. Artinya membutuhkan revisi produk di seluruh project. Pendekatan pembuatan rapid prototyping semacam ini akan membantu klien untuk melihat prototipe sejak awal. Jadi akan membantu komunikasi antara klien atau user dan desainer. Selain itu, pembuatan prototipe dapat mendorong feedback atau umpan balik dari pengguna yang lebih cepat sehingga siklus desain pengembangan menjadi lebih cepat. Namun jika pembuatan prototipe sebelumnya agak prematur dan tidak relevan, maka tentunya akan sangat beresiko ya. Dan pendekatan rapid prototyping ini dapat menjadi tantangan bagi desainer pemula. Terkadang pembuatan prototipe dapat menurunkan motivasi untuk meningkatkan kreativitas dan membuat desain yang lebih menarik dan lebih baik. Ya, begitu kita sudah punya kecenderungan pada satu prototipe tertentu. Nah, sobat pembelajar, kita telah membahas selintas beberapa model instructional design. Semoga kita tahu perbedaannya serta tahu persamaannya dengan komponen-komponen di dalam ADDIE. Saya mengutip pernyataan dari Gustavo dan Branch, tidak ada satu model desain instruksional yang cocok dengan lingkungan desain dan pengembangan yang begitu banyak dan beragam. Oleh karena itu, seorang desainer instruksional, seorang pengembang pembelajaran harus kompeten dalam menerapkan dan mengadaptasi berbagai model untuk situasi yang dihadapinya. Sobat pembelajar, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.